Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi pendidikan kewarganegaraan soal nomor 36 sampai dengan nomor 40. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai bahas soal esai nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar lambang Garuda Pancasila. Pertanyaannya adalah, tulislah makna dari semboyan pada gambar tersebut. Pada lambang Garuda Pancasila, memang terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 37. Edo, Siti, dan Dayu membaca buku di perpustakaan sekolah pada saat jam istirahat. Tuliskan hak dan kewajiban Edo, Siti, dan Dayu dari kegiatan tersebut. Teman-teman, ketika kita membaca buku di perpustakaan sekolah, maka kita memiliki hak dan kewajiban. Karena di sana diceritakan ada Edo, Siti, dan Dayu membaca buku di perpustakaan, maka hak dan kewajiban Edo, Siti, dan Dayu adalah sebagai berikut. Kita bahas hak terlebih dahulu. Yang pertama, mereka memiliki hak mendapatkan kesempatan membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, mereka juga mendapatkan hak meminjam dan menggunakan fasilitas perpustakaan dengan nyaman. Yang ketiga, mereka mempunyai hak menambah pengetahuan dan wawasan dari buku yang mereka baca. Kemudian terkait dengan kewajiban yang harus mereka lakukan adalah yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam perpustakaan. Yang kedua, merawat dan mengembalikan buku dalam keadaan baik. Dan yang ketiga, tidak membuat gaduh agar pengunjung lain juga bisa membaca dengan nyaman. Soal nomor 38. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, memiliki makna dan nilai persatuan. Jelaskan 3 makna dan nilai dari sila ketiga tersebut. Berikut 3 makna dan nilai dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pertama, cinta tanah air dan bangsa. Maknanya, setiap warga negara mencintai Indonesia, menjaga keutuhan wilayah, dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nilainya, menjaga simbol negara, menghormati budaya, dan ikut membela negara jika dibutuhkan. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan di tengah perbedaan. Maknanya, meskipun berbeda suku, agama, budaya, atau bahasa, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nilainya saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan hidup rukun. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Maknanya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilainya gotong royong, musyawarah, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Soal nomor 39. Tuliskan pendapatmu tentang cara untuk menjaga dan melestarikan keberagaman bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam menjaga dan melestarikan keberagaman bahasa daerah di Indonesia, saya berpendapat bahwa untuk menjaga dan melestarikan keberagaman bahasa daerah, kita perlu menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, pembelajaran bahasa daerah di sekolah juga penting agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai bahasanya sendiri. Kita juga bisa menggelar lomba, pertunjukan, atau cerita rakyat dalam bahasa daerah, serta mendokumentasikan bahasa-bahasa yang hampir punah agar tetap bisa dipelajari di masa yang akan datang. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 40. Tari pendet dan tari piring adalah tarian yang berasal dari Bali dan Sumatera Barat.
Kedua tarian tersebut pernah dimunculkan pada iklan pariwisata Malaysia karena menganggap kedua tarian ini merupakan warisan budaya mereka. Selain itu, wayang kulit, batik, lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, kuda lumping, angklung, dan rendang juga pernah diakui sebagai warisan budaya mereka. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Jelaskan manfaat menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Berikut merupakan manfaat menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan melestarikan budaya, kita belajar mencintai dan menghargai warisan nenek moyang. Kedua, menjaga jati diri bangsa. Karena budaya adalah ciri khas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Melalui budaya, kita bisa saling mengenal dan menghargai perbedaan antar suku dan daerah. Yang keempat, menarik minat wisatawan. Budaya yang dilestarikan bisa menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan perekonomian. Dan yang kelima, mewariskan nilai luhur kepada generasi muda. Budaya mengandung nilai moral, sopan santun, dan kearifan lokal yang penting bagi kehidupan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa menambah wawasan bagi kalian. Dan apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.